Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali bersama dengan kami, Gereja GBI Gilgal Manado. Untuk sebelum masuk ibadah, ada sedikit pengumuman yang untuk minggu berjalan. Yang pertama, yaitu ibadah hari Minggu tetap berjalan seperti biasa, yaitu di jam 8 pagi di link GBI Gilgal Manado. Kemudian ibadah sekolah minggu yaitu jam 9 pagi di link yang sama GBI Gilgal Manado. Komsil JNG yaitu kuliah dan profesi tetap diadakan virtual yaitu jam 7 malam hari Rabu di link yang sama. Ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore diadakan virtual melalui Zoom. Kelas Grow tetap berjalan yaitu jam 7 malam melalui Zoom juga. Itu hari Selasa. Kelas bimbingan pranikah masih terus dibuka buat pasangan muda-mudi yang ingin melanjutkan hubungan lebih lanjut lagi, itu bisa menghubungi kami di nomor berikut. Kemudian free day prayer yaitu doa hari Jumat. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk memberikan persembahan buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengembalikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui nomor rekening berikut. Demikian pengumuman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Biar hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita bisa berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Haleluya. Kuasanya tak berubah.
Tuhan kami yang ajaib. Sekalipun segala sesuatu berubah, tapi Tuhan kami tidak pernah berubah. Haleluya. Yesus
Haleluya. Kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa. Nama Yesus sanggup menyembuhkan. Nama Yesus sanggup mengubahkan. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, percayalah hanya nama Yesus yang mampu mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita sekalian. Nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Katakan, dalam nama Yesus ada mujizat. Mari dengan iman katakan, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, nyanyikan dari awal pujian ini sebagai doamu pagi hari ini. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Kami percaya akan nama-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang membuat kami ada sampai hari ini. Haleluya. Nama Yesus, kami percaya akan kuasa nama-Mu. We praise you, Lord. We praise you, Lord.
maka yakinilah sesuatu yang ajaib. Nama Yesus pasti akan menyembuhkan engkau. Nama Yesus pasti akan memulihkan engkau. Haleluya. Percaya Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Yang dibukakan jalan pasti akan dibukakan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya akan kuasa-Mu. Mari sekali lagi dengan iman katakan nama Yesus. Haleluya Yesus. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Lewat kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, ayo kita terlibat dalam yaitu doa, yaitu buat bangsa dan negara kita. Dan kesempatan yang ada, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, segala apa yang Kau berikan buat kami Tuhan, hingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu. Kami juga rindu Tuhan, yaitu untuk berkat buat bangsa kami, yaitu Tuhan biar belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami yang hari-hari ini Tuhan, yang sama-sama seluruh dunia boleh mengalami, yaitu COVID-19 ya Tuhan. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, biar segala rencana-rencana dari pemerintahan Tuhan, kami tahu Tuhan itu yang Kau akan berikan yang terbaik buat kepala negara kami, dari Bapak Jokowi dengan wakil beserta Tuhan, jajaran yang ada beserta kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu turun, Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan buat mereka Tuhan, untuk boleh mengatur segala sesuatu lebih baik lagi untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan rencana yang ada untuk Tuhan, untuk kebaikan kami, yaitu vaksin yang mungkin yang sedang berjalan Tuhan. Biar semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kami tahu Tuhan yang terbaik Tuhan itu akan Kau berikan buat bangsa, yaitu buat kami semua. Itu warga yang ada Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar semua berjalan dengan baik Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan buat tim medis yang ada juga Tuhan, yang hari-hari ini masih terus bekerja Tuhan. Kau juga berikan kekuatan, kesehatan. Begitu juga Tuhan semangat yang luar biasa Tuhan, untuk bisa Tuhan terus bekerja. Dan begitu juga Tuhan keluarganya juga Engkau lindungi Tuhan. Engkau juga cover dengan kuasa darah-Mu. Dan setiap Tuhan orang-orang yang sudah yang sudah kena Tuhan atas penyakit ini, biar belas kasihan-Mu turun. Bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau juga memulihkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan daerah kami dalam tangan-Mu. Biar semua Tuhan di tempat ini, di daerah kami Tuhan penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan, untuk warga yang ada di daerah kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan jemaat-jemaat yang hari-hari ini Tuhan mungkin untuk mengalami
kelemahan Tuhan, kelemahan tubuh. Betul juga Tuhan, ada kesusahan dalam keuangan maupun pekerjaan yang ada Tuhan. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu yang ada. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Begitu juga yang tidak ada jalan keluar Tuhan, Engkau buka jalan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Engkau berkati Tuhan kami, Engkau berkati daerah kami, Engkau berkati Indonesia. Di dalam nama Yesus, biar Engkau menyempurnakan Tuhan doa-doa kami. Minta Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa, yang memulihkan, Engkau Allah yang terus mendengar doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan walaupun secara online, tapi saya percaya kuasa kasih Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Setiap kita pasti akan mengalami Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap bolehkah sama-sama katakan amin dan mari sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah karena firman Tuhan begitu luar biasa. Hari ini saya akan menyambung kembali bagian yang kedua tentang mendengar suara Tuhan. Saya berharap selama 2 minggu ini Bapak Ibu Saudara sudah praktek, sudah mengalami bagaimana belajar mendengar dari Tuhan. Nah, kita akan lanjut 5 hal bagaimana mendengar dari Tuhan. Jadi saya sambungnya nomor 6, 7, 8, 9, 10. Apakah kita siap? Wow, semuanya siap, saya tulis ya. Jadi disingkat aja dengar. Bagian yang kedua, maaf saya harus mengulang sedikit untuk kita bisa mengerti. Manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini saya gambar Tuhan, saya lambangkan dengan salib ya. Tuhan adalah roh. Nah, karena dosa, roh kita itu mati. Ya, semua manusia ada buat dosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Waktu kita lahir baru, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, roh kita dihidupkan. Nah, waktu roh kita mati, kita nggak bisa mendengar dari Tuhan. Hubungan kita putus. Tapi saat roh kita itu sudah dihidupkan, sudah bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Sehingga harusnya kita bisa mendengar dari Tuhan. Ya, kita langsung masuk bagian yang berikutnya. Untuk mendengar suara Tuhan kita perlu tahu bagaimana Tuhan berbicara. Yaitu langsung masuk nomor 6. Tuhan dapat berbicara lewat pikiran kita. Amos 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Yang membuat fajar dan kegelapan. Dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Satu lagi Matius 1 ayat 19 sampai 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mempertimbangkan tentu di pikiran. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, untuk kita juga bisa memfilter pikiran kita, selalu mesti begini ya. Kita cek apakah sesuai dengan Alkitab. Itu yang pertama, apakah sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, apakah ini bertentangan dengan karakter Tuhan atau tidak. Ini 2 hal yang menjaga filter pikiran kita untuk kita mendengar dari Tuhan. Saya langsung berikan contoh. Waktu saya mulai mau melayani Tuhan, saya bilang begini, Tuhan saya ini maunya jadi pengusaha. Tapi karena panggilan saya sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Tapi pakai aku benar-benar, jadi jangan setengah-setengah. Aku nanti pengen khotbah yang bagus, jadi pemimpin yang baik. Kalau mimpin gereja, gerejanya bertumbuh. Dan saya bilang ini, pokoknya saya mau yang terbaik untuk Tuhan deh. Saya udah tinggalkan semua, saya mau all out untuk Tuhan.
Lalu saya mulai berpikir gimana sih caranya. Saya bilang ini saya kasih beberapa contoh ya. Saya bilang Tuhan kan misalnya nanti aku mulai khotbah nih. Dulu pelayanannya masih ngangkat-ngangkat barang, perlengkapan, ngangkat-ngangkat sound system dan lain-lain lah, banyak administrasi, hal-hal admin. Kalau nanti aku khotbah, aku pengen tuh orang khotbah tuh nggak ngantuk ya kan. Karena seringkali jujur aku kalau dengerin khotbah aku kagak ngerti khotbahnya apa. Terus gimana ya pas pulang gimana mengaplikasikannya dalam hidup gitu ya. Terus rasanya kalau bisa bukannya mau berdosa ya Tuhan, tapi kalau bisa cepat selesai, ngantuk khotbahnya. Nah waktu saya sedang berpikir begitu, Tuhan tuh bicara ya kepada saya lewat pikiran saya. Terus Tuhan kayak ngomong gini, kamu tuh kalau dengerin khotbah pengen yang kayak gimana? Saya bilang aku pengen khotbahnya yang padat berisi, singkat padat berisi. Satu. Terus apalagi? Saya bilang pengennya pokoknya esensinya firman Tuhan, tapi jangan yang nun jauh di atas sana, yang gak nginjak bumi. Yang nginjak bumi, yang sehari-hari. Oke. Terus ketiga, jangan yang susah-susah, pusing. Orang ke gereja kan udah pusing, banyak masalah, dengar khotbah tambah susah, pulang pusing gitu ya. Terus yang keempat saya bilang kalau bisa jangan terlalu panjang. Karena kalau khotbah panjang-panjang juga kan juga lupa semuanya. Mendingan kita juga kan orang, maksudnya gak bodoh-bodoh banget dikasih tahu. Yang penting ini intinya saya lakukan. Saya bilang saya orangnya begitu. Terus Tuhan tuh kayak ngomong begini ya, kamu lakukan aja. Pokoknya nanti kalau pas kamu udah mau khotbah, yakinkan khotbah kamu seperti itu. Anggap kamu tuh jadi jemaat yang lagi dengerin khotbah. Berarti khotbah kamu harus singkat, padat, jelas, esensinya benar-benar firman Tuhan. Bisa diaplikasikan, terus bisa nggak bertele-tele, panjang. Dan khotbahnya tuh nggak rumit, simple, bisa dimengerti. Oh gitu ya, jadi dari sebelum khotbah, waktu saya bercakap-cakap sama Tuhan gitu, Tuhan tuh kasih di pikiran saya tuh seperti gitu. Ya, contoh lagi. Saya bilang gimana ya caranya? Saya kok lihat anak-anak kayak mau ke dunia fantasi, ke Disneyland, ke taman bermain dimanapun di mall. Itu bisa lari, hore, terus rebutan gitu ya. Pengennya tuh semangat banget rasanya. Oh Tuhan bilang gampang. Coba kamu lihat gereja-gereja yang bagus. Itu namanya Tuhan kasih di pikiran saya. Nah kamu pelajari kenapa gereja mereka bagus. Oh gitu. Nah kamu lihat yang di mall-mall di mana gitu. Itu kenapa mereka bisa tertarik. Karena menarik. Lihat warna-warna yang bagus. Terus jajanan-jajanannya ada popcorn. Ada es krim dan lain-lain. Nah itu semua masuk ke pikiran saya, akhirnya saya pergi, saya ajak beberapa teman lihat gereja, saya foto, saya videoin, oh pantas anak-anak mau datang. Mereka bikin tuh sangat menarik sekali, belum punya duit. Tapi dimulai dengan visi dan itu hasil Tuhan berbicara di dalam pikiran saya. Saya bilang saya pengen punya gereja anak. Pokoknya nggak kalah deh kayak anak-anak pergi ke taman bermain, ke mall. Dan anak-anak tuh sebelum mereka bisa dijamah rohnya, mereka sudah tertarik dulu untuk ke gereja, bahwa gereja adalah menyenangkan. Lihat, saya dapat satu hal bahwa gereja harus menyenangkan. Akhirnya dimulailah saya cari itu di mall itu siapa ya interiornya yang bikin. Saya bilang coba cari, kita minta bikin di gereja. Wah itu pede sekali kita bikin, ternyata setelah dihitung biayanya besar. Saya bilang sama kids pastornya, Pastor Evelyn, saya bilang, Flynn, kalau anak-anak datang, anak-anak sukanya apa? Es krim. Cari es krim yang terbaik apa, mereka datang, pertama kali datang kasih es krim. Mereka udah senang dulu, itu firman Tuhan tinggal masuk. Kasih mereka yang baru pertama kali datang, kasih gift hadiah. Lagi tren apa? Saat itu Lego, kasih Lego. Ya Legonya yang kecil, yang besar mahal. Lalu ada mainan apa lagi tren, kasih mereka. Jadi mereka udah happy dulu, firman Tuhan masuk. Ada banyak hal. Misalnya contoh bagaimana gereja itu, anak-anak muda senang datang ke gereja. Tadi udah tentang khotbah, bagaimana kebaktian anak bisa berkembang. Lalu tentang anak-anak muda. Jadi sampai kemarin pun setelah Natal ya kita masih evaluasi dengan tim. Saya bilang gini, bisa nggak? Ini acaranya udah bagus sekali, tapi nanti tahun depan kita pikirkan bagaimana
acaranya bisa dikonsumsi juga untuk generasi Z. Itu yang mungkin generasi-generasi yang lagi senang misalnya kayak K-pop dan lain-lain. Kita pelajari nuansa musiknya. Tapi bisa masuk juga acaranya sampai ke yang senior. Nah ini kan gak gampang kan. Nah tapi Tuhan taruh itu di pikiranku, aku sharingkan kepada tim. Ya kurang lebih ini contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, Tuhan dapat berbicara lewat manifestasi alami, lewat alam. Roma 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sebetulnya dengan melihat ciptaan Tuhan, Tuhan bisa bicara banyak. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan, saat mereka melihat alam, melihat gunung, lihat pohon, lihat hewan, lihat salju turun, lihat matahari bersinar. Mereka sudah bisa berpikir dan tahu ini ada Tuhan. Nah saya cerita beberapa hal ya. Saya senang sekali merenung dan saat saya melihat alam, itu Tuhan banyak bicara. Ada satu contoh atau mungkin saya ambil 2-3 contoh aja ya biar lebih jelas. Melihat hewan-hewan ya, kalau saya ada kesempatan waktu anak saya masih kecil, senang misalnya ke taman safari atau ke kebun binatang, itu Tuhan bisa bicara banyak hal. Di rumah saya juga ada anjing. Saya tuh bisa belajar banyak hal ya. Waktu dia dikasih makanan yang baru, yang lebih enak, yang lama dia gak mau lagi. Coba kita lihat sebentar sebuah video tentang anjing dan Tuhan tuh ngajarin sesuatu atau bicara sesuatu yang luar biasa. Kita lihat video ini. Jadi kedua anjing ini lagi nonton sebuah drama. Lihat laki-lakinya lagi mencoba memeluk yang wanita. Tuh anjingnya ikut-ikutan. 嘘，你学啥呢？一天天的，人家抱女朋友你干啥？好好看电视。Ya. Nah, waktu saya lagi nonton ini saya juga dikirimin sama orang. Waktu saya post di IG story saya, orang bilang anjingnya Pak Juan pinter, bukan. Saya bilang bukan anjing saya juga dikirimin videonya. Tuhan tuh bicara begini sama saya. Saya kan lagi nanganin kasus-kasus ya yang masih pemulihan, yang diajarin susah. Tuhan bilang jangan menyerah. Kamu lihat, ini bukan berarti bandingin jemaat sama anjing, bukan ya. Kamu lihat hewan aja. Itu bisa dilatih untuk mengasihi. Hewan bisa dilatih untuk mengasihi. Manusia bisa dilatih. Muridkan mereka. Kan temanya tuh discipleship. Tahun 2020, 2021 lanjut lagi discipleship, pemuritan. Yang belum bisa jadi bisa. Yang belum tahu jadi tahu kebenaran. Bayangin lihat makhluk hidup ciptaan Tuhan, Tuhan bisa bicara. Nah saya bawa pohon yang ditaruh di pot, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ini pohonnya pohon hidup nih. Saya senang tanaman. Istri saya di masa pandemi ini juga ikut-ikutan suka tanaman. Tapi menurut dia katanya urapannya mungkin nggak di tanaman. Beberapa ada yang mati. Saya pun suka dulu sebelum Carisa lahir ya. Suka ke Rawabelong. Dulu di Senayan masih ada tanaman-tanaman, suka lihat pohon-pohon gitu ya. Nah satu kesempatan waktu saya travel, saya lihat tumbuh-tumbuhan ya. Tuhan tuh bicara sesuatu begini. Aku menciptakan sesuatu yang hidup. Dan sesuatu yang hidup itu ditentukan untuk bertumbuh. Saya bilang maksudnya apa ya Tuhan, ini di pikiran saya kan bergejolak. Tuhan maksudnya apa? Tuhan bilang gini, apapun kalau orang itu berjalan bersama dengan aku, mereka bisa bertumbuh. Pernikahan mereka bisa bertumbuh, bisnis mereka bisa bertumbuh, keluarga mereka bisa bertumbuh, pelayanan yang sedang dijalani bisa bertumbuh.
Kenapa? Karena aku yang memberikan kehidupan. Lihat, hanya melihat pohon seperti ini Tuhan bisa bicara. Lagi, Tuhan itu satu saat ngajarin saya tentang hujan. Jadi kita lagi naik motor, naik Vespa, terus cuaca di ramalan cerah, tengah jalan hujan, basah kuyup. Kita nggak kepikir bawa jas hujan. Saya lihat hujan semuanya, sepanjang mata memandang angin dan hujan. Itu kan konsentrasi air itu meleleh masuk ke kacamata dari helm itu sehingga berembun kan. Jadi mesti benar-benar hati-hati. Kok saya lihat semuanya kena hujan ya. Anak Tuhan yang naik Vespa kena hujan. Mungkin juga ada yang belum kenal Tuhan kena hujan. Mungkin ada yang bilang gini, hujan berhenti nanti takut banjir. Tapi ada orang yang sedang kekeringan, daerah-daerah kekeringan. Mereka malah menantikan hujan. Tuhan ngajarin sesuatu sama saya gini. Kamu lihat, walaupun orang masih berdosa, walaupun orang belum mengenal aku tetap mengasihi mereka. Saya bilang maksudnya apa? Kalau kamu mau mengasihi orang, seringkali ada orang yang ngeselin, orang yang aduh kurang ajar, orang yang gak tahu sopan santun, orang yang gak tahu terima kasih. Belajar mengasihi mereka sama seperti aku mengasihi. Aku turunkan hujan bagi orang fasik dan orang benar. Kalau kamu bisa mengasihi orang yang baik sama kamu, orang lain juga bisa lakukan itu. Tapi kalau orang itu tidak melakukan yang baik, kamu bisa mengasihi, itu bagus. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat hewan Tuhan bisa bicara, lewat hujan Tuhan bisa bicara, lewat tumbuh-tumbuhan Tuhan bisa bicara. Yang ke-8, Tuhan dapat berbicara lewat manifestasi supranatural. Supranatural itu sesuatu yang di luar alami, di luar natural ya. Masih ingat Musa dalam Keluaran 3 ayat 2-4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Dikatakan semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Maksudnya kan kalau menyala itu pasti angus kan. Rupanya itu hanya mau menarik perhatian Musa supaya Musa datang dan di situ Tuhan mau menyampaikan pesan yang khusus kepada Tuhan. Nah ini supra alami di luar biasanya. Lagi contoh Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 37-38. Gideon itu kan mau dipanggil Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tapi dia takut. Dia bilang minta tanda ya. Tandanya ini unik. Jadi ada satu bulu binatang. Dia bilang gini, Tuhan aku diemin ini. Kan biasanya ada embun. Jadi di sekelilingnya itu basah. Tapi kulit binatang ini tetap kering. Itu kan sebenarnya gak mungkin. Harusnya ikut basah. Benar ya. Udah dikabulkan sama Tuhan. Dia bilang aku minta yang kedua. Yang ini basah, yang kulit binatang ini basah karena embun. Tapi sekelilingnya tanahnya kering. Ya mana bisa, pagi kan tanah basah, rumput basah. Dikabulkan sama Tuhan. Itu tanda untuk dia memulai, melayani, membebaskan bangsa Israel. Itu supra alami. Saulus, kisah 9 ayat 3-5. Dia kan jahat kan. Dia menganiaya pengikut Tuhan, pokoknya gitulah pekerjaannya jahat. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sinar yang membuat dia gak bisa melihat dan dia jatuh ke tanah. Disitulah Tuhan memanggil dia secara pribadi. Kan ada orang dipanggil Tuhan diajak temannya ke gereja, ada yang lewat sakit, ada yang lewat krisis ekonomi. Ini kan supra alami, ada sinar yang datang khusus. Ini biar kita ngerti ya, saya bahas beberapa ayat, kita sama-sama belajar. Bilangan 22 ayat 28, masih ingat tentang Bileam. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali. Nah saya mau berikan contoh, yang pertama adalah waktu tsunami itu terjadi. Dan waktu tsunami itu terjadi kan ada di beberapa tempat ya, ada di Thailand, ada di Aceh, yang lain saya juga lupa, di Jepang kalau nggak salah bagian dari Jepang. Dan ada satu filmnya yang saya nonton sama istri saya.
Di tengah-tengah itu kan kayak benar-benar waktu saat itu terjadi itu mencekam dunia. Tapi di situ banyak penuaian besar terjadi. Banyak pertobatan terjadi. Waktu saya lagi nonton filmnya tuh dibikin, pinter yang bikin film itu. Terus Tuhan ngomong di hati saya. Kamu lihat dengan kejadian supra alami seperti begini, itu bukan banjir yang biasa. Aku sedang menunjukkan kepada dunia bahwa aku Tuhan yang hidup. Aku Tuhan yang besar. Dan ini adalah sebuah panggilan untuk banyak orang mencari Tuhan. Lihat lewat sesuatu yang supra alami. Tuhan itu bisa nyatakan sesuatu. Tuhan bisa bicara. Yang kedua contohnya adalah saya pernah kasih contoh ini di khotbah saya yang lain. Tapi karena ini Tuhan taruhkan, Tuhan ingatkan waktu saya lagi mempersiapkan, saya coba sampaikan. Bagaimana mama mertua saya dan papa mertua saya datang ke Tuhan. Jadi saya ditelepon satu saat dan istri saya bilang begini, Cici telepon minta kita datang ketemu papa mama. Wah saya bilang ada apa ya, selama ini hubungan kita baik-baik kan. Waktu datang kita udah doain lama supaya mereka tuh kenal Tuhan Yesus gitu ya. Waktu kita datang, wah mama nangis-nangis cerita. Aduh kemarin Tuhan Yesus datang katanya. Tuhan Yesus datang. Loh kok mama tahu itu Tuhan Yesus? Ya pokoknya dia pakai jubah putih begitu. Terus waktu dia pegang mama itu kayaknya beban tuh terangkat. Dan mama tuh nangis. Pokoknya hati seneng. Mama mau dibaptis. Bayangin. Kita itu udah doain lama, belum kenal Tuhan Yesus lewat sebuah kejadian supranatural, supra alami. Tuhan sendiri mempertemukan dirinya, menjamah dia dan akhirnya dia mau mengenal Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Ya, jadi kita harus mengalami Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Yang ke-9, Tuhan dapat berbicara lewat Alkitab. Makanya kenapa kami mengajarkan terus kepada jemaat, ayo kita harus setia baca Alkitab. Karena itu adalah firman Tuhan, Tuhan bisa bicara. Makanya kalau kita baca setiap hari, kita bisa mengalami Tuhan bicara setiap hari. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya kasih contoh, misalnya hari ini kan tanggal 17 Januari. Nah selain saya baca Alkitab setahun, saya itu senang sekali baca kitab Amsal. Karena itu mengajarkan banyak hal yang sehari-hari, tentang hikmat, tentang karakter, tentang sikap. Jadi kalau tanggal 17 saya baca Amsal 17, banyak banget Tuhan bicara. Contoh saya ambil 2 ya. Itu sebenarnya saat kita baca Alkitab, disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Ini lebih banyak tentang hubungan. Misalnya Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Apa yang Tuhan bicara kepada saya? Kamu punya teman. Temanmu itu semua gak ada yang sempurna. Makanya normal mereka bisa mengecewakan kamu, gak sesuai yang kamu harapkan. Tapi sebagai teman yang baik, kalau mereka berbuat sesuatu yang rasanya kok dia gini, kok dia gitu, jangan diceritakan ke orang lain. Jangan dibangkit-bangkitin. Siapa menutupi pelanggaran. Seringkali hubungan rusak gini. Iya makanya waktu lu itu tuh gue kesel banget. Udah selesai. Dia minta apa? Diulang lagi. Bukan itu diceritain ke orang-orang lain. Tapi harus ditutupi. Waktu ditutupi kasih itu ada. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya. Tapi kita tahu bahwa kita harus mengasihi. Justru mereka butuh kasih. Ya itu yang pertama. Lalu di ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Makanya kalau air dibuka, contoh buka air keran itu kan waduh susah kan. Dia ngalir terus. Ya kalau nggak mau itu ngalir ya ditutup. Lihat bagaimana waktu air di sungai lagi ngalir gitu kan. Misalnya pintu bendungan dibuka, air ngalir.
Apa yang saya belajar, apa yang Tuhan bicara lewat ayat ini, dalam segala hal, hubungan suami istri, hubungan pertemanan, hubungan organisasi apapun, kalau kamu ketemu sesuatu, orang udah mulai panas, orang udah mulai emosi, orang udah mulai ngajakin kayaknya aduh nih gue mesti ngomong sesuatu nih. Diam aja. Karena waktu kamu memulai pertengkaran seperti membuka jalan air, berhentinya susah. Lama-kelamaan satu panas, si A panas, B panas. A-nya lebih panas, B-nya lebih panas. A-nya sangat panas, B-nya sangat panas. Sampai gini, apa lu? Bisa begitu. Makanya lebih baik jangan mulai. Makanya saya gak mau ribut. Gak mau cari musuh, saya mau berdamai dengan semua orang. Firman Tuhan bilang gini, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya mungkin gak setuju dengan perbuatannya. Saya gak suka caranya dia. Tapi saya gak mau bertengkar dengan dia. Ini kalau saya khotbah, saya nanti akan melihat khotbah ini kembali bersama dengan istri saya. Kita kebaktian sama-sama. Dia saksinya. Di rumah kalau ada apa-apa, misalnya istri saya ngomong sesuatu, sayang gini ya. Ya saya bilang oke. Tenang aja dulu. Jadi kalau kadang-kadang ada hal yang di hati saya nggak begitu mestinya. Nggak benar begini, yang benar tuh gini. Cuma nanti jadi ribut. Tapi Alkitab bilang apa? Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Seringkali apa yang dia ngomong saya nggak setuju. Tapi udah saya dengerin aja dulu, tenang. Oh gitu, oke. Saya bilang iya. Ya gitu aja dulu. Nanti kalau saya mau ngomong pendapat saya baru saya ngomong. Aman, sentosa. Itu kalau kita baca terus Amsal 17, aduh banyak banget Tuhan berbicara. Ya makanya rajin baca firman setiap hari. Dan yang terakhir yang ke-10. Apakah kita belajar sesuatu? Tuhan dapat berbicara lewat bisikan atau suara kecil. Itu ada di hati kita. Ada Roh Kudus di dalam kita. Tuhan dapat berbicara lewat bisikan atau suara kecil. Sering banget saya ngalami. Yuk baca dulu ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 12 sampai 13. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin peka. Contoh, bagaimana Tuhan dapat berbicara lewat bisikan atau suara kecil. Dalam hidup saya ketemu banyak orang, sekarang karena seasonnya COVID, gak bisa seperti dulu, kita harus hati-hati. Lewat telepon, lewat online yang kita ikuti, lewat Zoom. Itu ada suara bisikan kecil lembut. Tuhan bicara gini, kamu nabur. Kamu nabur. Kamu nabur. Kamu memberi. Kamu memberi kecil, lembut. Tapi saya tahu itu Tuhan. Seringkali istri saya bilang, sayang ini kita mau nabur gini enggak? Oke saya bilang. Kadang saya bilang, Lus aku mau nabur untuk ini. Oke dia bilang. Itu Tuhan yang bicara di hati lewat bisikan yang lembut, yang kecil. Ada hal-hal yang gak menyenangkan. Ada hal-hal yang gak sesuai ekspektasi. Kesel, marah, bete. Ada suara di dalam bilang ini, diam, jangan bereaksi. Diam aja, senyum, diam, jangan ngomong apapun. Saya tahu itu Tuhan lagi bicara. Kita semua akan ngalami. Lagi ya beberapa contoh dan kita selesai. Tuhan bilang ini, kamu hampiri orangnya dan minta maaf. Oh seringkali di restoran, di hotel, kepada tim. Saya bilang saya minta maaf, tadi saya salah ngomong. Saya minta maaf, tadi saya kesel. Saya minta maaf. Itu Tuhan yang bicara, suruh saya lakukan itu. Ada saat-saat di mana Tuhan bilang gini, kamu bangun hubungan sama dia. Seringkali gini ya, kita kalau lagi PW, posisi wenak.
lagi pengen jalankan apa yang kita suka, lagi pengen melakukan apa-apa. Kita harus rubah agenda kita. Tuhan bilang, kamu bangun hubungan sama dia. Kamu ketemu orang ini, kamu telepon orang ini. Itu kan rasanya aduh mesti mulai lagi. Apa kabar, ngobrol. Tapi karena saya tahu itu dari Tuhan, saya belajar taat untuk melakukannya. Saya coba tutup dengan ini, Bapak Ibu, saudara akan pulang atau selesai dengan membawa summary, kesimpulan. Yang keenam, Tuhan bicara lewat pikiran. Yang 1-5 kita belajar di seri sebelumnya. Yang ketujuh, Tuhan bisa bicara lewat alam. Yang ke-8, Tuhan bisa bicara lewat hal yang supra natural atau alami. Yang ke-9, Tuhan bisa bicara lewat Alkitab atau firman Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan dapat berbicara lewat bisikan atau suara kecil. Saya berharap 5 hal ini bisa menolong setiap kita untuk mendengar dari Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu. Aku berdoa biar semua yang mengikuti kebaktian online ini bisa mengalami Tuhan berbicara dalam hidup mereka. Entah lewat pikiran, lewat alam, supranatural, Alkitab, bisikan, suara kecil yang ada di hati. Nyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Memasuki tahun 2021 Tuhan. Kami perlu Engkau. Karena di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Aku serahkan semua jemaat Gilgal. Semua yang mengikuti kebaktian online ini dalam tangan pimpinan-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian kita sudah selesai dan saya mau berdoa berkat. Bolehkah Bapak Ibu Saudara mengangkat kedua tanganmu dan saya mau doa berkat. Aku berdoa setiap tangan yang diangkat diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan memberkati kesehatanmu, keluargamu, bisnismu, pekerjaan keuanganmu, kerohanianmu sehingga bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Terimalah kemurahan dari Tuhan Yesus. Pertolongan, pimpinan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Setiap persembahan yang ditaburkan untuk gereja Tuhan diberkati kembali oleh Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu dan sampai ketemu.